Segala sesuatu yang dihubungkan dengan Al-Quran selalu menjadi mulia. Ketika Al-Quran dihubungkan dengan kulit sapi, ditulis di atas kulit, maka kulit itu akan menjadi mulia. Bagi orang beriman tidak akan berani menginjak-injaknya dan selalu menempatkannya di atas. Begitu juga dengan malam yang berhubungan dengan Al-Quran, termasuk malam Lailatul Qadar, menjadi sangat mulia karena dikaitkan dengan turunnya Al-Quran. Al-Quran pertama kali diturunkan Allah, difirmankan Allah dari Zat-Nya kepada Luh Mahfuz. Ini waktunya kita tak tahu kapan. Ya, sebagian orang berpendapat secara keliru, ada juga ustadz-ustadz kita yang mengatakan Allah itu kalau berfirman, ia bersuara katanya. Sedangkan Allah itu tidak pakai pita suara, nggak ada lidahnya kayak kita, ya. Jadi suaranya kalaupun ada tidak seperti suara kita, kalaupun ada dalam bentuk ilham. Akan tetapi di dalam ulumul Quran disebut, ketika Allah berfirman, yang bisa memahaminya hanya pena. Oleh Ibnu Arabi menyebutnya dengan mutarjim. Dialah yang menerjemahkan, ya, membahasakan atau menuliskan bahasa Tuhan dalam bentuk bahasa Zat yang tak bersuara, tak berhuruf, lalu dikonversi oleh pena, dan pilihan-pilihan katanya itu adalah pilihan kata-kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setelah diturunkan ke Lauh Mahfuz, Al-Quran itu sudah berbentuk lafzan Arabian, berbahasa Arab. Lalu nanti diturunkanlah di malam Qadar ke langit dunia, Baitul Izza, kata Ibnu Abbas. Berdasarkan Al-Quran, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lalu dari langit dunia, Baitul Izza diturunkan kepada Nabi bertahap. Yang pertama kali malam 17 Ramadan. Jadi perbedaan Lailatul Qadar 10 malam terakhir itu turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izza, sedangkan dari Baitul Izza langit dunia kepada Nabi Muhammad itu 17 Ramadan. Maka jangan usah bingung kok turun Quran itu nuzulul Quran malam 17, tapi katanya Al-Quran turun malam Lailatul Qadar karena dia 3 kali turun, gitu ya. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah. Dan sebagian orientalis mengatakan Al-Quran itu adalah kata-kata Nabi Muhammad. Padahal sebenarnya Nabi Muhammad itu tidak terdidik dalam bentuk, tidak ahli tulis baca. Maka disebut beliau di awal-awal ummi. Walaupun nanti pada akhir-akhirnya beliau sudah pandai tulis baca, kata Ibnu Taimiyah dan sebagian ulama. Tapi di awal-awal beliau tidak bisa, maka disebut ummi. Salah satu hikmah kenapa diutus Nabi dalam kondisi ummi, supaya orang tidak mengatakan Al-Quran itu buatan Nabi Muhammad. Pun begitu tetap ada yang memfitnah bahwa Al-Quran itu buatan Nabi Muhammad. Sekiranya Al-Quran itu buatan Nabi Muhammad, tentu kalau berkumpul profesor ahli bahasa yang sudah jago kuliah sampai S3, tentu berkumpul mereka rame-rame bisalah menanding itu. Tapi ternyata tidak. Maka orang-orang yang meragukan Al-Quran sebagai firman Allah, Allah tantang sampai hari kiamat. Ya, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abadina. Jika kamu masih ragu terhadap Al-Quran yang kami turunkan, fa'atu bi suratim mim mislih, datangkan 1 surah saja, gak usah banyak-banyak, cuma 1 surah saja buat yang serupa dengan Quran. Nah sampai hari ini tantangan itu belum ada yang bisa mematahkannya, karena mukjizat Al-Quran ini berlangsung sepanjang zaman. Kalau mukjizat Nabi Musa tongkatnya membelah laut, itu hanya bisa waktu itu. Sekiranya kita dapatkan tongkat Nabi Musa sekarang, nggak bisa lagi belah laut, nggak bisa lagi jadi ular, karena mukjizatnya itu berfungsi hanya saat itu atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka wajar ketika Allah sendiri mengatakan bahwa sesungguhnya Al-Quran itu adalah firman-Nya. Ya, Dia sendiri yang mengatakan Quran itu diturunkan, inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan. Sesungguhnya kami jadikan Quran itu dalam bentuk bahasa Arab. Kenapa dalam bentuk bahasa Arab? Bilisanin Arabiyyan, bilisanin mubin, bilisani qaumin. Untuk menyesuaikan dengan lisan atau bahasa qaumihi, karena yang menerimanya adalah orang Arab pertama kali. Nggak mungkin Al-Quran itu bahasa Ibrani, tak mengerti nanti sahabat, sementara mereka orang Arab. Kecuali suhuf firman Allah, wahyu yang turun pada masa Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, ya baru bahasa Ibrani, karena umatnya berbahasa Ibrani, ya. Ma'asyiral muslimin, jemaah yang dirahmati Allah, maka kemukjizatan Al-Quran itu banyak sekali yang membuktikan bahwa Al-Quran itu tidak mungkin bahasa Nabi. Apalagi kalau kita menghafal Al-Quran, menghafal hadis, dari sisi zauknya saja akan kelihatan bedanya, mana hadis, mana Al-Quran. Sehingga ulama membuat kaedah, kalau Al-Quran itu boleh dilagukan, lagu bayati, sikah, ras, tapi kalau hadis nggak boleh dilagukan, ya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'im ma nawa, hadis. Bandingkan dengan misalnya alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Itu rasa bahasanya, zauknya itu terasa beda, Pak. Maka membaca Quran itu satu huruf diganjar 10 hasanah. Tapi kalau membaca hadis nggak ada seperti itu. Nggak ada satu huruf 10 hasanah, nggak begitu. Apalagi Al-Quran ini bisa dihafal. Anak-anak umur 7 tahun, orang tua, sahabat-sahabat sudah tua menghafal Quran. Banyak sekali yang hafal Quran, ya. Di Bi'ri Ma'unah 60 orang meninggal wafat, para penghafal Quran semua. Nah, ini membuktikan bahwa Al-Quran itu memang benar-benar firman Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah. Adapun malam Lailatul Qadar, malam diturunkannya Al-Quran, kalau sekarang tidak lagi turun Quran, sudah sempurna, sudah selesai semua. Yang ada sisa malam Lailatul Qadarnya. Kalau kita runtun hadis-hadis Nabi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, malam Lailatul Qadar itu taharru atau iltamisu Lailatul Qadar fil witri minal ashar. Carilah Lailatul Qadar di malam ganjil 10 malam terakhir. Ini kaidah paling umum, semua kita tahu, ya. Kemudian Nabi mengkerucutkannya, araru yakum qad tawattu pamangkana mutaharriha falyataharra fi pisabil awakhir. Kata Nabi, aku melihat mimpi kalian sahabat tentang Lailatul Qadar itu 7 malam terakhir. Aku melihat itu benar, ya. Maka kalau kalian lemah, kalau dalam hadis lain ini katakan Nabi, kalau kalian do'fa, ada kelemahan, aw ajaja, ada ujur, aw ajaro, ada ujur, maka falayakhlabanna ala sab'al bawaki, jangan tinggalkan, jangan luput dari mencarinya 7 malam terakhir dari malam 23 kemarin. Itu malam Lailatul Qadar, ya. Nah, kalau kita kaji-kaji lagi, ma'asyiral muslimin, bapak-bapak yang dirahmati Allah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya, Imam Al-Ghazali sempat mencoba melihat Lailatul Qadar ini, meneliti. Ini untungnya kita kalau pula punya ulama-ulama kasyaf yang dekat sama Allah kan begitu, ya. Al-Ghazali dia teliti nih malam Lailatul Qadar ini, dia teliti. Setelah dia terjadi malam Lailatul Qadar, dilihatnya kalau harinya, hari puasa itu misalnya hari pertamanya jatuh hari Ahad, hari pemerintah kemarin kan hari Ahad, maka Lailatul Qadarnya jatuh malam 29. Maka yang yakin hari Ahad Ramadannya, maka malam 29 Lailatul Qadar. Tapi kalau malam pertamanya malam Sabtu, ya, yang kemarin ada saudara-saudara kita yang malam Sabtu, hari Sabtu puasanya, maka jatuhnya Lailatul Qadar malam 23, udah lewat. Ya. Saya tidak akan katakan malam 23 atau malam 29 Lailatul Qadar. Sebab kalau saya katakan 23, nanti Bapak tidak mau mencari yang 29 lagi.
Dan sebenarnya itu bahagian dari rahasia-rahasia. Guru-guru kita yang kasab pun selalu mencari. Sampai-sampai Imam Sadzali, salah satu ulama tarekat yang masyhur, Hasan Sadzali, apa beliau katakan? Aku meneliti teori Imam Al-Ghazali ini setelah dewasa, selama 40 tahun ku teliti, tak pernah meleset. Ini ulama kasab, ya. Jadi 40 tahun dia teliti kaedah-kaedah Lailatul Qadar ini nggak pernah meleset, Pak. Ya. Jadi kalau misalnya kita yakin hari Ahad puasanya malam 29, itu yang paling perlu dijaga. Jadi teorinya ini kita kerucutkan, Pak. Ya, dari 10 malam terakhir, kemudian 7 malam terakhir, bahkan dalam hadis lain ada mengatakan malam 27 atau 29. Ini kita jelaskan lagi menurut ulama-ulama ahli ilmu. Ini ulama-ulama ar-rasikhuna fil ilmi, yang mereka rasikh dalam ilmunya, mereka meneliti, mereka bantu kita untuk mengungkapkannya. Zaman Nabi ini tak diungkapkan karena Nabi khawatir orang hanya memburu Lailatul Qadar saja. Dari 10 malam terakhir cuma 1 malam aja dia bangun, selebihnya nggak bangun dia lagi. Umat ini kan susah, kalau dikasih tahu rahasia, udah rahasianya jadi ambilnya, yang selebihnya nggak dipakai sama dia. Makanya itu selalu dirahasiakan Allah. Sebab Lailatul Qadar ini, kalau kita ibadah, apakah kita sedekah, apakah kita sholat atau baca Quran, itu setara dengan 83 tahun atau 1000 bulan bahasa Quran. Kalau kita rata-ratakan lebih kurang, kita bagi menjadi 83 tahun. Jadi kalau kita 40 tahun Imam Sadzali ketemu dia Lailatul Qadar, Bapak bisa bayangkan, ya, 10 tahun aja 830 tahun, 20 tahun 1660 tahun, 40 tahun dia ketemu Lailatul Qadar. Itu udah berapa? Udah 3.320 tahun. Berarti dia beribadah 3.000 tahun lebih. Maka umat Muhammad, umat Nabi kita Muhammad SAW ini, kita ini jauh dimuliakan Allah dibanding umat-umat sebelumnya. Inilah kelebihannya. Itu baru Lailatul Qadar, Pak. Belum amalan lain. Ya, maka wajar dulu Nabi Musa itu minta dia kepada Allah, ya Allah, jadikanlah aku pengikut pengikut Nabi akhir zaman, pengikut Muhammad, katanya. Nah, jadi bagaimana dengan nabimu? Kau jadi rasul ulul ajmi, ya, Nabi Rasul. Nggak apa-apa, biar aku dicopot dari Nabi dan Rasul, yang penting aku menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Coba, dia rela menggugurkan kenabian kerasulannya demi untuk menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Tetapi Allah tidak mengizinkannya, karena dia sudah dipersiapkan sebagai umat, sebagai Nabi Bani Israel, Nabi Ulul Ajmi. Itulah menunjukkan betapanya mulianya umat akhir zaman ini. Sampai-sampai dalam hadis lain pun Nabi pernah mengatakan, al ulama ummati kanabiya Bani Israel. Ulama-ulama umatku ini derajatnya setara dengan nabi-nabi Bani Israel. Karena nabi-nabi lagi nggak ada, Nabi Muhammad lah khatamnya, penutupnya. Jadi sisa ulama, dan ulama-ulama umat Nabi Muhammad ini makomnya setara dengan nabi-nabi Bani Israel. Inilah kemuliaannya, Pak. Ya. Jadi jangan-jangan ustadz kita yang di masjid ini udah termasuk, kalau zaman Bani Israel udah jadi nabi dia kan, karena di masjid ada kerjanya. Bisa jadi begitu derajatnya. Karena di zaman Bani Israel itu banyak sekali nabi, dan banyak juga yang dibunuh oleh orang-orang Yahudi karena mereka tidak suka didakwahi. Maka mereka termasuk dianggap Allah orang yang paling durhaka. Qatalahumul anbiya, mereka banyak membunuh para nabi. Masyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi mari kita persiapkan, kita seriusi, ya. Kemarin malam 23 sudah kelewatan kita, ya, berarti tinggal sisa malam 29. Itu minimal. Tapi kalau kita mau beribadah terus, ya, 10 malam terakhir tentu lebih afdol. Kadang-kadang pun maunya meleset. Ada sebahagian ulama karena hitungannya mungkin keliru, meleset dia jadi malamnya. Ya, pernah sekali, kalau menurut guru saya pernah sekali meleset. Dan dia juga heran juga, ini kok bisa meleset ya malam Lailatul Qadarnya. Pernah sekali ketemu meleset. Dan itu sesungguhnya menunjukkan bahwa apa yang disampaikan Imam Ghazali hanya sebuah usaha kerja keras dia untuk memudahkan kita umat Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan dengan ilmu yang sedikit ini kita bisa
bersiap-siap bermanfaat, dan tentu saja memang Lailatul Qadar itu cenderung kepada pahala 83 tahun. Tapi kalau kita sudah mengenal ilmu hakikat, sebenarnya kita tidak lagi tertumpu kepada pahala. Yang kita cari sebenarnya adalah kenal Allah. Maka di alam makrifat, kenal Allah, munajat, tafakkur, memahami Allah, memahami zat, af'al, sifat, asmanya, kata ulama itu bisa lebih utama lagi dari ibadah 1000 tahun. Kalau tadi 83 tahun Lailatul Qadar, tetapi tafakkur tentang zat, asma, sifat, asma Allah itu, tentang ma'rifatullah, itu lebih utama daripada ibadah 1000 tahun. Ada yang mengatakan itu kata-kata Imam Syafi'i. Ada yang mengatakan, kalau di dalam kitab Syekh Abdul Qadir Jilani, beliau mensarahkan, kalau kita tafakur untuk hal-hal yang wajib, syariah-syariah yang wajib, yang pokok, itu lebih utama dari 80 tahun lebih. Tapi kalau kita tafakur tentang Allah, tentang ma'rifatullah, itu lebih utama dari ibadah 1000 tahun. Jadi beliau menjelaskannya begitu dalam kitab Sirrul Asrar. Mudah-mudahan bisa kita pahami, dan mudah-mudahan kita istiqomah dalam menjalankan taat kepada Allah. Tujuan kita sebenarnya ada Allah. Mudah-mudahan kita juga nanti dipanggil dalam keadaan husnul khotimah dan dikumpulkan bersama Nabi kita Muhammad SAW, dan kita bisa meminum telaga Kausar dan tidak terusir darinya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.